Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini Angel mau menjelaskan beberapa poin, lebih tepatnya 5 poin yang menyangkut ke dalam komputer. Apa itu poin-poinnya? Poin yang pertama, apa itu graphic text dan bagaimana cara menggunakannya? Poin yang kedua, apa itu monitor, bagaimana cara kerjanya, dan apa-apa saja dari jenis-jenis monitor. Yang ketiga, apa yang dimaksud dengan memori serta media penyimpanan yang biasa terdapat di elektronik atau komputer. Yang keempat, apa yang dimaksud dengan media penyimpanan magnetik? Sebutkan kelemahan dan kelebihan dari penyimpanan magnetik tersebut. Yang kelima, apa yang dimaksud dengan penyimpanan optik? Serta nanti dijelasin apa-apa saja jenis-jenisnya. Langsung saja ke penjelasan dari poin yang pertama. Apa itu graphic text dan bagaimana cara menggunakannya? Graphic text adalah suatu inputan grafis, inputannya atau masukan yang berfungsi untuk memasukkan atau menggambar suatu objek melalui monitor. Dalam perkembangan zaman atau yang sering dipakai di kalangan pengguna elektronik komputer atau desainer, ada 2 jenis yang sering dipakai itu. Jenis yang pertama, dia menggunakan jarum atau stylus, dan jenis yang kedua itu menggunakan light pen. Jenis yang pertama ini dia berbentuk jarum dan dihubungkan ke pad yang ada tunjangan bertekanan rendah, dan pada alat tersebut terdapat permukaan membran yang sensitif. Yang kedua itu menggunakan light pen, itu berbentuk pensil seperti menulis di atas kertas gitu. Dia panjang dan ya betul seperti pensil. Cara kerja dari graphic text itu ialah dengan cara menggerakkan jarum atau stylus dan light pen tadi ke plastik padnya. Nanti di layar monitor itu bakalan timbul gitu apa gambar yang sudah kita buat di plastik pad tadi. Langsung saja ke poin nomor 2. Poin nomor 2 itu apa yang dimaksud dengan monitor, apa kegunaannya, dan apa saja jenis-jenis dari monitor tersebut. Baik, monitor adalah perangkat output yang digunakan atau biasa berada pada komputer dan laptop. Dia berfungsi untuk mengeluarkan suatu perintah yang telah kita rancang atau kita masukkan ke dalam komputer. Seperti hasil dari perintah dari kita, dia keluar di layar monitor. Yang kedua itu apa yang dimaksud dengan monitor, fungsinya, dan jenis-jenis dari monitor. Monitor adalah suatu perangkat output yang berada di layar atau di perangkat komputer dan laptop.
Dia berfungsi untuk menampilkan hasil dari perintah yang telah kita masukkan. Kalau tidak ada monitor, bagaimana komputer bisa berjalan atau sempurna gitu. Nah, jenis-jenis dari monitor ada yang namanya LED, CRT, plasma, OLED, dan itu bakal saya jelaskan nanti. Langsung saja lah ya. Monitor CRT adalah berada di tahun 2000-an, yakni jadul gitu. Oke. Monitor yang kedua ialah monitor LCD, Liquid Crystal Display. Nah, ini adalah generasi yang kedua. Seiring perkembangan zaman, ya pasti ada yang namanya upgrade gitu, perubahan. Nah, ini bentuknya lebih ramping, kualitas gambarnya lebih jelas, ada warnanya, dan fleksibel gitu, lebih kayak nggak ribet kayak yang di sebelum atau generasi yang pertama tadi. Dia ini memanfaatkan cairan kristal untuk menampilkan suatu gambar dengan adanya warna. Dia lebih modern lah gitu ketimbang yang sebelumnya. Jenis monitor yang ketiga yakni monitor LED. Jenis monitor ini bisa dikatakan monitor penyempurnaan dari monitor LED, sebab kualitas warna dan jenis monitor ini lebih cenderung banyak dan bagus gitu, beda dengan LCD tadi. Pokoknya penyempurnaan lebih baru gitu ya kan. Banyak fitur canggih dan fungsi baru yang dihadirkan pada monitor LED ini, seperti misalnya hadirnya teknologi touchscreen, dan ditambahkan juga teknologi hemat daya serta kerapatan pixel yang jauh lebih tajam dibandingkan dengan jenis LCD. Dan untuk masalah harga tentunya lebih mahal lagi, karena banyaknya peralatan yang dimasukkan untuk pembuatan LCD kan tergantung dari kualitas gitu. Monitor jenis yang keempat yakni monitor plasma. Monitor plasma ini ialah gabungan dari monitor CRT dan LCD. Dengan menggabungkan teknologi CRT dan LCD ini dapat menghasilkan teknologi yang membuat layar dengan ketipisan menyerupai LCD dan sudut pandangnya dapat selebar layar monitor CRT. Oke, jenis monitor yang terakhir atau yang kelima namanya monitor OLED atau biasa disebut Organic Light Emitting Diode dalam bahasa Inggris. Nah, jenis monitor ini yang mana bisa kita jumpai pada layar monitor komputer, laptop pada masa kini. Nah, OLED ini adalah jenis monitor yang dibuat dengan memanfaatkan semikonduktor pemancar cahaya yang berasal dari lapisan organik. Lanjut ke poin nomor 3, yakni memori dan penyimpanan. Memori adalah sistem perangkat yang digunakan untuk menyimpan data atau program ke dalam atau di dalam komputer tersebut. Penyimpanan mungkin berbeda-beda sesuai dengan frekuensi pengambilan data.
Masing-masing unit memori terdiri dari chip-chip yang memiliki fabrikasi built-in, jutaan transistor, dan kapasitor. Sedangkan media penyimpanan adalah bahan fisik yang di dalamnya tersimpan data, perintah, dan informasi yang dipindahkan dari dalam komputer. Media penyimpanan juga bisa sebagai alat masukan atau input dan alat keluaran atau output. Jenis-jenis dari memori. Yang pertama ada CMOS. CMOS ini adalah jenis chip yang memerlukan daya listrik dari baterai. Yang kedua adalah RAM. RAM ini data yang tersimpan akan hilang jika laptop atau komputer itu mati. Nah, ini hati-hati aja ya kalau misalnya lagi buat tugas, nah lampunya mati kan bahaya tuh. Yang ketiga ada namanya DRAM atau Dynamic RAM. Dynamic RAM ini adalah jenis RAM yang secara berkala harus disegarkan oleh CPU agar data yang terkandung di dalamnya tidak hilang. Jadi harus di-refresh terus-menerus agar data kalian tidak hilang gitu. Yang keempat ada ROM, Read Only Memory. Ini kembaran dari RAM tadi ya. Dia adalah memori yang isinya tidak hilang apabila daya atau dayanya tidak mati. Sebaliknya dari RAM tadi. Kalau RAM kan kalau dayanya mati, maka datanya akan hilang gitu. Yang kelima ada SDRAM atau Synchronous Dynamic RAM. Dia ini merupakan kelanjutan dari DRAM, namun telah tersinkronisasikan oleh clock jam sistem dan memiliki kecepatan lebih tinggi dari DRAM. Yang keenam ada cache memory. Cache memory adalah memori yang berkapasitas terbatas namun kecepatannya luar biasa dan harganya lebih mahal dibandingkan memori utama dan memori lainnya. Oke, lanjut ke poin nomor 4. Apa yang dimaksud dengan penyimpanan magnetik? Penyimpanan magnetik adalah sebuah teknologi untuk merekam data ke disk atau tape dengan cara memagnetisasikan partikel dari lapisan permukaan berbasis oksida. Nah, beberapa jenis media magnetik atau media penyimpanan magnetik, di antaranya ada sistem komputer, termasuk pita magnetik, floppy disk, dan hard disk drive. Kelebihan dari magnetic disk atau penyimpanan magnetik adalah dia ini bersifat non-volatil. Artinya, dia apabila terdapat data dan pencatu atau perangkatnya mati, datanya itu tidak hilang gitu, masih ada, atau biasa disebut dengan ROM. Nah, kayak ROM tadi, dia tidak hilang datanya apabila pencatunya atau perangkatnya mati. Yang kedua, penyimpanan ini berkapasitas besar ketimbang dengan media penyimpanan yang lainnya. Kelemahan dari magnetic disk atau media penyimpanan magnetik ini, dia terbuat dari bahan konduktor atau penyambung yang cepat panas gitu. Apabila dibandingkan dengan flash drive, dia lebih tahan lama dan kuat
kalau untuk flash drive ketimbang magnetic disk ini gitu. Oke, lanjut ke poin nomor 5. Apa yang dimaksud dengan media penyimpanan optik atau optical disk? Optical disk adalah media penyimpanan data elektronik yang dapat ditulis dan dibaca menggunakan sinar laser bertenaga rendah. Optical disk pertama kali ditemukan pada tahun 1958 dan teknologi ini dipatenkan pada tahun berikutnya gitu. Cara kerja optical disk ini dia dengan cara berputar dengan sangat kencang. Putarannya tersebut mempengaruhi kecepatan transfer data. Jadi semakin cepat dia berputar, maka semakin cepat juga dalam mentransfer datanya itu. Dengan membaca data melalui optik yang berada pada perangkat pembacanya. Berikut jenis-jenis dari penyimpanan data optikal atau optik. Yang pertama itu ada CD atau compact disc. Yang kedua ada CD-ROM. Yang ketiga ada CDR. Yang kedua ada CD-RW. Dan yang kelima ada DVD. Oke, Angel jelasin sedikit ya. CD adalah suatu disk yang tidak dapat dihapus, yang menyimpan informasi audio yang telah digitasi atau lanjut. Yang kedua adalah CD-ROM. CD-ROM banyak dipakai untuk menyimpan data yang bersifat read only, hanya membaca saja. Namanya dikenal dengan CD-ROM. Pada umumnya, produk CD-ROM merupakan suatu pangkalan data atau database yang pengoperasiannya memerlukan paling sedikit seperangkat personal komputer dengan hard disk, CD drive, dan printer bila diperlukan. Data yang disimpan di CD-ROM dapat berupa teks, grafik, gambar, dan sebagainya. CD-ROM sesuai untuk menyimpan informasi yang bersifat statis, gerak, seperti arsip, kamus, ensiklopedia, dan sebagainya. Yang keempat ada CD-RW drive, bukan RT drive ya. Nah, dia menggunakan sinar laser merah informasi dari komputer ke merekam disk. CD-RW drive ini digunakan untuk membuat CD audio yang dapat diputar di hampir semua player atau data disk yang berguna untuk membuat cadangan atau mentransfer file. Yang kelima ada DVD. Nah, ini yang terakhir nih. Namanya digital versatile disk. Salah satu jenis CD data lebih kecil, spiral data yang lebih rapat, sehingga kapasitasnya sangat besar, bisa mencapai 4,7 GB untuk sisi tunggal dan berlapis. Sekian dari hasil yang mungkin kurang sempurna, karena kesempurnaan itu hanya milik Allah. Jadi mohon maaf apabila banyak terdapat kesalahan dalam pelafalan Angel, materinya atau yang lain, mohon dimaafin karena di sini Angel statusnya masih belajar dalam berbicara gitu.
Baik, Angel akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.